Mande. Tak puasa Bang Sakur. Gila lu, datang ngeliatin aja lu, gua selak dah. Tadi gua puasa, Lang. Kenapa makan? Subuh tadi gua ketiduran, Lang. Ngimpi enak masa? Iya. Mana ngimpi Jennifer Lopez lagi? Karena gua basah akhirnya. Gua makan aja sekarang udah. Lumayan kan? Ini harus sering disapu biar nggak kotor pikirannya. Hadiah itu, Lang, hadiah. Makanya gua makan aja sekarang. Coba ya. Lu nggak puasa juga emang? Apa? Enak. Lu kenapa nggak puasa? Mali gipe juga lu. Tadi lu istighfar. Protes gua makan pas puasa. Sekarang dikit makan. Tadi awak nggak puasa gara-gara Ngapa? itu. Istri awak tidur. Dasarnya kakek skete. Kan sayang kalau didiamkan. Emang dasar otak lu itu begitu. Nah, Kenapa? Kalau daster ya, kalau diakal ya sekete nggak mungkin. Nggak mungkin otak lu yang kotor udah. bukan Gua seketek. Sakete itu sedikit. Oh sedikit. Iya. Makanya ngomong jangan sekete-sekete. Gua nggak ngerti. Makan aja mendingan dah. Enak ya. Lagi ya. Mau juga? Iya. Oh ya udah dah, bareng. Nasi Padang ya? Iya. Ada mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, ente tengah hari bolong. Tadi makan begini nggak ada yang puasa emang. Aduh, aneh mah Puan, nggak sengaja makannya. Si ngunyah lagi berdiri. Aduh. Apaan? Aneh nggak sengaja bener. Gila. Tadi subuh aneh ngimpi Wan, ngimpi enak. Mimpi apaan ente? Ngimpi enak Wan, pokoknya enak dah. Masa ngimpinya bareng Jennifer Lopez, mana aneh basah. Aneh makannya sekarang. Jadi Boleh lu alasannya. ikutan. Alasannya katanya bininya katanya dasarnya angkat seketek begini Wan. Seketek diakalin. Sedikit. Oh sedikit. Bukan saketek. Bukan. Berarti sketek artinya sedikit gitu. Iya, Wan. Nah, jadi kalau sayang didiamkan, mending dilanjutkan ya, Wan. Bukannya Oh. jemaah ini itu di bulan puasa dapat pahala double, Wan. Gini nih, kalau Gini ngaji nih. pada molor, Iya, hasilnya kali. nggak tahu kan. Terus lagi dong nih, apa nih? Terusin lagi, gile lo, gua puasa lu masih aja. Udah nggak Aduh. puasa, nggak ngormatin orang puasa lagi. Tangguh nggak bisa sayang ini. Tadi lu makan juga, nyemot juga, ngerecokin. Oh berduaan makan romantis banget. Makanya Wan, tiba-tiba langsung makan aja deh Wan. Habis Udah apa? akal-akalannya bini lah kata, diangkat-angkat dasternya. Emang benar bulan puasa, setan beneran dikurung, setan nyatanya kelihatan depan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan penuh keistiqomahan serta salam istimewa untuk antum semua. Balik lagi kita di podcastnya Kampung MS. Berkah warganya, tentrem hidupnya, berkah warganya. Oke, teman-teman tadi udah menyaksikan film pendeknya tentang bab mimpi basah dan jima atau berhubungan suami istri di kala kita puasa. Nah, seperti biasa juga di podcast untuk edisi Ramadan, Kampung MS akan menghadirkan para pemainnya. Ya, kita kenalan lagi dengan para pemainnya. Nah, di sebelah saya ini udah ada Habib Abdullah Alkaf alias Wandulo. Ya. Kemudian kita kenalan lagi dengan ini salah satu tersangka yang seketek-seketek yaitu Bolang Cihuy. Ya. Di sebelahnya ini TKI dari Afghanistan yang pulang dideportasi, Khairon Sakur. Iya. Oke teman-teman, untuk membahas bab jima atau bab berhubungan suami istri di kala bulan puasa dan bab mimpi basah yang biasa dialami oleh anak muda yang baru akhir balik, tentunya kita harus mendapatkan ilmu ya dari guru kita, ustadz kita, tidak lain Ustadz Al-Habib Segaf bin Umar bin Abdurrahman As-Segaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya Bogi. Masya Allah antum hari ini luar biasa. Begitu terang. Bagian antum ini istimewa. Antum ganteng banget Bib. Kalau ketawanya kayak gitu Bib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Antum sehat Bib? Alhamdulillah berkatkum. Alhamdulillah doain biar sehat afiat panjang umur untuk taat ibadah. Amin. Mudah-mudahan guru kita, ustadz kita ini disehatkan terus. Amin. Walafiat. Amin. Taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus Amin. ngebimbing kita dengan ilmu-ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz. Ini film yang tadi kita
bikin film pendek tentang hubungan suami istri waktu puasa sama mimpi basah. Nah ini akibat dari ini itu apa terhadap puasa kita gitu. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam film itu yang sudah tadi ditayangkan bahwa Syakur mimpi basah kemudian batalin puasanya. Jadi Syakur dan Jamur rahimakumullah, mimpi basah tidak membatalkan puasa. Jadi apabila di antara kita mimpi basah, maka hendaklah dia itu langsung dan menyegerakan untuk mandi hadas besar. Jadi hendak dia menyegerakan mandi hadas. Kemudian setelah dia mandi hadas, lanjutkanlah berpuasa. Dalam film itu Syakur mimpi basah, kemudian ngebatalin puasanya, makan nasi padang kalau nggak salah ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Jadi di saat seseorang di siang hari tertidur pada bulan suci Ramadan kemudian mengalami mimpi basah, dia mengalami mimpi basah, hendaknya dia langsung untuk mandi, dia segerakan mandi hadas. Setelah dia mandi hadas, maka lanjutkanlah puasanya. Ya. Kenapa? Karena memang mimpi basah tidak membatalkan puasa, kecuali ya keluarnya nutfah air mani baik laki maupun perempuan yang muta'ammid, yang memang disengaja-sengaja dicari-cari, yang sebelumnya dia nonton film porno ya, atau dia istimna yakni masturbasi, maka jelas itu berarti keluarnya mani dengan sengaja, yang mana hal itu membatalkan puasa seseorang, baik laki maupun perempuan yang dia bermasturbasi di siang hari bulan suci Ramadan, tentu itu dapat membatalkan puasa seseorang tersebut. Baik Ustaz, jadi di film itu ada kasus kedua, yaitu saudara Bolang itu melakukan hubungan suami istri pagi-pagi nih. Nah, itu hukumnya seperti apa Ustaz? Tayyib, jamaah rahimakumullah, berhubungan suami istri atau bersenggama di saat siang hari bulan suci Ramadan itu adalah perkara yang sangat amat tercela, perkara yang sangat amat dilarang di dalam syariat ini. Ada suatu hikayat, datanglah seseorang kepada Hadratul Rasul salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama, dan dia berkata, ya Rasulullah, celakalah aku wahai Rasul. Kemudian Hadratul Rasul salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama, beliau mengatakan kepada orang tersebut, kenapa engkau berkata bahwa diri engkau celaka? Kemudian orang itu menjawab, karena aku tadi berhubungan badan, bersenggama dengan istriku di siang hari. Kemudian Hadratul Rasul salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan kepada orang tersebut, ya fulan, mampukah kamu membebaskan budak? Kemudian itu orang mengatakan, aku tidak mampu wahai Rasulullah. Yang kedua, mampukah kamu
puasa 2 bulan berturut-turut. Aku pun tidak mampu, hai Rasulullah. Yang ketiga, Hadrat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam berkata kepada orang itu, mampukah kamu memberi makan 60 orang miskin? Ini orang mengatakan, aku tidak mampu, hai Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan sekeranjang besar korma kepadanya dan mengatakan kepada orang itu, wahai fulan, bagikan ini korma kepada orang-orang miskin. Kemudian kata itu orang, ya Rasulullah, ketahuilah dari barat sampai timur tidak ada orang yang lebih membutuhkan dan lebih miskin daripada aku. Sampai akhirnya Rasulullah tersenyum lebar, sampailah terlihat gigi mulia beliau. Ya, gara-gara jawaban itu orang. Kalau bahasa kita, lo udah susah kagak tahu diri kan begitu. Itu bahasa kita itu. Udah susah kagak tahu diri. Ya. Bagus yang dihadapi adalah Rasulullah. Pada akhirnya Rasulullah di saat sudah tersenyum lebar sampai tertawa, kemudian beliau mengatakan kepada orang itu, kalau begitu ambil ini korma semuanya buat antum, makan ini korma buat antum semuanya. Jadi bagi orang yang bersetubuh atau bersenggama di siang hari bulan suci Ramadan, maka mendapatkan 3 kafarat. Ya, kafaratnya ada 3. Dan di antara 3 itu enggak semena-mena, enggak seenaknya kita memilih. Harus memang ada taftish. Apa itu taftish? Kita lihat dulu mana yang memang harus dijalankan oleh dia. Begitu, Bogi. Yang pertama adalah i'taqu raqabatin mu'minatin salimatin an aibin. Yang pertama adalah membebaskan budak perempuan yang beriman kepada Allah dan selamat daripada segala bentuk aib, yakni fisiknya sempurna, tidak ada cacatnya. Kemudian yang kedua, saumu syahraini mutatabi'an. Yang kedua adalah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang mana puasa ini harus dilaksanakan 2 bulan berturut-turut, dan apabila di hari terakhir dia batal, yakni di hari ke-60 dia batal, maka wajib diiadah, diulang lagi dari awal. Tuh, wajib ada iadah tuh, diulang lagi dari awal. Mulai lagi dari hari pertama. Nanti di hari 60 batal lagi, ulang lagi dari pertama. Dan seterusnya. Jadi harus syahraini mutatabi'an, dia puasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada batal dalam 1 hari pun juga. Kemudian yang ketiga adalah it'amu sittina miskinan, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Ya, memberi makan 60 orang miskin. Itu kafaratnya ada 3. Bentuk kafarat daripada orang yang bersetubuh di siang hari bulan suci Ramadan ada 3. Namun perlu digarisbawahi dan perlu diketahui bahwa enggak bisa seenaknya kita milih sendiri. Tuh, tadi sudah Al-Faqir katakan. Ya, sekarang kalau dia orang memang orang kaya, ya dia bisa aja langsung apa? Memberi makan 60 orang miskin, bisa dia langsung. Kalau membebaskan budak, ya udah nggak ada perbudakan, ya kecuali di Sunda budak letik. Ya, budak letik. Tapi pada hakikatnya perbudakan sudah tidak ada. Berkat siapa? Jasanya Hadrat Rasul salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga pilihannya cuma 2 sekarang. Apa? Pilihannya adalah saumu syahrain mutatabi'an dan it'amu sittina miskinan. Yaitu pilihannya ada 2. Yang pertama adalah apa? Puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Nah sekarang bogi orang kaya, amin. Ya, kemudian dia khilaf, dia bersenggama bulan suci Ramadan pada siang hari. Kemudian bogi main langsung aja bayar yang itu, menunaikan kafarat memberi makan 60 orang miskin. Nggak boleh. Nah itu
Bogi dilihat badannya sehat segala macam, maka harus dia dulu menjalankan saumu syahraini mutatabi'in, puasa 2 bulan berturut-turut. Tuh, ya jadi nggak bisa seenaknya aja, paham Tom? Kemudian yang juga perlu diketahui, yang dapat kafarat bukan kedua daripada pasangan itu, ya. Yang dapat kafarat hanya suami saja, istri tidak. Ya, istri tidak. Ya, karena istri sebagai maf'ul, sebagai objek. Ya, nah, suamilah yang mendapatkan kafaratnya. Jadi kaum istri tidak mendapatkan kafarat daripada ketiga hal tadi. Ya, hanya kaum suami aja Bogi. Ya, begitu jadinya. Ada 3 ya bentuk kafaratnya. Baik Ustaz. Jadi, nah sekarang kalau misalnya katakan nih orang yang melakukan ini tidak tahu hukum-hukumnya ini, nah itu gimana Ustaz? Baik. Sumpama orang yang tidak tahu akan hukum-hukum ini, maka tetap dosa berjalan kepada orang itu. Ya, kenapa demikian? Bodoh, tolol, yang ditolerir. Dalam agama ada 2. Kebodohan, ketololan, atau ketidaktahuan seseorang dapat ditolerir di dalam syariat. Tapi dengan 2 sebab. Yang pertama adalah garib ahdil Islam. Dia baru memeluk agama Islam, Bugi. Ya, dia baru memeluk agama Islam, ya, sehingga dia nggak tahu. Ya, dia hanya berpikir bahwasanya puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Berarti kalau nyampur sama bini boleh. Tuh, dia nggak tahu tuh, dia nggak ngerti. Akhirnya dia nyampur karena dia baru masuk Islam. Ya, dia belum sempat belajar, ya mungkin bahkan masuk Islamnya di bulan puasa itu. Ya, kemudian besoknya dia nyampur sama bininya. Ya, maka itu dapat ditolerir dalam syariat. Yang kedua, sebab kebodohan yang ditolerir dalam syariat adalah bada'a bibadiyatin ba'idatin anil ulama, yang mana dia tinggal di satu tempat yang jauh daripada para guru. Jadi kalau seseorang yang tinggal di satu tempat yang tidak ada gurunya, tidak ada seorang pun guru agama, maka itu pun ditolerir dalam syariat. Tapi kita lihat nih di Indonesia ini, khususnya di Jakarta, lempengan jalan apa yang nggak di guru agama? Lempengan gang mana yang nggak di guru agama? Lempengan kampung mana yang nggak di guru agama? Insya Allah di tiap kampung ada guru agama. Nah, tinggal kitanya mau ngaji apa kagak. Tuh. Makanya tadi pertanyaan antum, bagaimana hukumnya kalau dia nggak tahu? Kebodohan itu nggak ditolerir. Kenapa? Karena dia tinggal masih banyak guru-guru. Masih ada guru yang mampu untuk mengajarkannya. Jadi salah dia sendiri, kenapa dia kagak mau ngaji. Nah, makanya yang begitu nggak ditolerir lagi. Ya, kecuali contoh orang yang mungkin tinggal di kutub utara, orang yang tinggal di kutub selatan. Ya, sekarang kalau kita lihat, ya, di Papua aja banyak sudah, ya, kaum muslimin dan guru-guru di sana. Ya, pedalaman Kalimantan banyak sudah para guru-guru. Ya, jadi mungkin yang ada di kutub utara, kutub selatan, kemudian dia tidak tahu, nah, masuklah itu sebab yang ditolerir dalam syariat. Karena apa? Dia bada'a bibadiyatin ba'idatin anil ulama, dia tinggal di satu kampung, satu tempat yang memang jauh daripada para guru-guru agama. Begitu, Bugi. Baik Ustaz. Nah, itu kalau belum dilakukan kafarat ini berarti yang pernah melakukan itu dosanya masih terus berjalan Ustaz ya? Oh, terus berjalan. Dan ini bukan sekedar dosa, ini kabair. Minal kabairil dzunub, tergolong daripada dosa-dosa yang sangat amat besar. Begitu. Baik Ustaz. Nah, gimana nih teman-teman yang main di film itu yang ada di sini? Mungkin ada pertanyaan. Pertama mungkin dari Wandullah atau Habib Abdullah Al-Kaf.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon izin nih mau nanya kita Apa Wan? mengenai hukuman yang menjalankan puasa 60 hari berturut-turut. Yang saya mau tanyakan di sini, apakah pelaksanaan tersebut dilaksanakan ketika puasa kita batal atau setelah selesai bulan Ramadan tersebut? Tayyib. Ya. Tentunya pelaksanaan kafarat saumu syahran mutatabi'an, puasa 2 bulan berturut-turut dilaksanakan setelah bulan suci Ramadan. Ya, jadi puasa Ramadan itu nggak dihitung. Ya, nih hari dia batal, dia jima bersenggama sama istrinya. Ya, begitu besoknya nggak dihitung dia bayar, tetap besoknya itu dia masih menjalankan kewajiban puasa Ramadan. Jadi dibayar itu setelah bulan Syawal. Begitu. Apakah berlaku berkelipatan gitu Pak Ustadz? Contohnya melakukan hal tersebut 2 kali, apakah menjadi 120 hari gitu? Tayyib. Itu sih dokoh namanya. Ya. Jadi di saat dia itu besoknya ngelakuin lagi atau bahasanya lusanya ngelakuin lagi, ya kena lagi. Akhirnya apa? Berakumulasi atau dilipat gandain. Ya. 1 kali melaksanakan itu puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh selang-seling. Ya. Dan 1 kali batal gagal. Kemudian lusanya atau berapa hari kemudian ngelakuin lagi, maka berarti ada 2 kali dia harus melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Tuh, berarti sudah ada 120 hari. Begitu. Berarti serem. Dari ya, Bolang enaknya nggak seberapa tapi hukumannya dahsyat. Iya. Ya. Lang, jangan seketek-seketek makanya. Ya Bolang, makanya nih sebentar makanya ya di saat bulan suci Ramadan jangan dah pakai kita ini ya mesra-mesraan sama bini, jangan dah. Jangan pakai udah ya hanu biar romantis nih. Ya, akhirnya apa? Timbulnya terus awalnya cuma peluk, cium, kecup sana kecup sini, terus dah bahaya. Ya begitu. Jadi bulan suci Ramadan kalau bisa siang hari tidur misah dulu sama bini dah. Buat ngejaga. mungkin ada pertanyaan dari Bang Bolang atau Bang Syakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau nanya, kalau misalnya di luar konteks ngimpi basah itu, biasanya orang itu ada yang keluar mani di saat unsur kejiwaannya tuh keganggu, misalnya gitu, kayak misalnya dia ngeliat hal-hal yang di luar itu yang mancing syahwat, akhirnya dia nggak bisa ngebendung syahwat, sekuatan naga dia ngejaga, tapi akhirnya keluar juga. Itu gimana hukumnya dan kiatnya saat ngadepin persoalan itu? Toyib, jadi begitu dia ngelihat hal-hal begitu, dia ngelihatnya dicari-cari apa enggak? Itu dulu. Kalau dia ngelihatnya dicari-cari seperti dia nonton film porno, berarti kan dicari-cari sengaja. Ya kalau kemudian keluar itu mani, ya batal. Walaupun tanpa ada istimna, tanpa dia bermasturbasi. Karena emang dia udah niat-niat, dia tahu. Ya, secara psikologi dia terganggu. Ya, sehingga di saat dia ngelihat, maaf kata, paha perempuan yang begitu mulus, dia langsung udah bisa berimajinasi, ya, dengan hal macam-macam, berfantasi, ya, sehingga dengan fantasi dan imajinasi tersebut keluar mani, ya batal puasanya otomatis. Ya, berarti dia emang nyari-nyari, ya, seperti itu. Bang Bolang gimana? Ada pertanyaan Bang Bolang? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Bolang. Ini mau nanya Ustadz yang soal kafarot yang suami doang, yang laki doang yang kena, istri yang perempuan enggak. Itu kalau soal bersenggama Ustadz, kalau andai kata perempuan yang minta, itu bagaimana Ustadz? Ini dahsyat ini.
Ini masuk juga ilmu ngakalin nih. Ya, ilmu ngakalin. Dari malam dia ngomong, lo aja minta ya besok. Nah, ini ilmu ngakalin. Tetap ya, tetap biar kata bini yang ngompor-ngomporin, bini yang manas-manasin, ya. Karena bini itu sebagai wadah. Bini sebagai wadah, maf'ul, ya sebagai wadah. Ya, wadah daripada nutfah kita, sperma kita kaum suami. Ya, jadi walaupun bini yang ngompor-ngomporin, bini yang ngajakin, bini yang manas-manasin, tetap yang kena kafarat cuman suaminya aja. Tuh, ya. Karena batalnya istri sebab dorongan dari suami, dorongan tanda kutip ya, dorongan tanda kutip. Ya. Batalnya si istri sebab dorongan dari suami. Ya paham ya pulang ya? Baik Ustadz, ya jadi udah dijelasin semua tuh mulai dari hukumnya sampai kafarotnya ya. Ini luar biasa ilmunya dan ini sangat penting buat kita yang sudah akil balik tapi belum zuat atau baru pengantin baru pas deket-deket puasa ya, ini perlu diperhatikan juga nih. Berapa pengantin itu sengaja milih nikah sebelum puasa biar puasanya udah sama istri gitu. Tapi nanti yang nyiapin makan, sahur, iya. Ternyata ada bahayanya juga ya. Bahaya. Jangan kita pengantin baru, ya pengantin yang udah rada basi lagi. Kadang-kadang kegode juga, ya hati-hati. Ya. Begitu. Baik Ustadz Thoyib, teman-teman barusan sudah kita bahas soal bab berhubungan suami istri di kala puasa dan juga bab tentang mimpi basah di waktu puasa. Seperti biasa setelah kita bahas ini kita mohon doanya dari guru kita mohon bimbingan dari guru kita agar kita terhindar dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita atau terhindar juga dari hal-hal yang membuat puasa kita jadi tidak dapat pahala, sia-sia gitu, cuma dapat lapar sama hausnya doang. Mohon doanya Ustaz. Taib jamaah rahimakumullah, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita minta dan mohon kepada Allah Ta'ala dengan pangkat kebesaran suratul Fatihah, dengan pangkat kebesaran Sayyidina Rasulullah salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita minta kepada Allah, Allah Ta'ala berikan kita semua panjang umur dalam sehat walafiat sehingga kita mampu dan bisa menjalani bulan suci Ramadan dengan penuh khidmat tanpa ada kendala sakit apapun juga. Dan Allah Ta'ala jaga diri kita, jaga semua anggota badan kita daripada hal-hal yang dapat membatalkan puasa atau hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan taufik kekuatan untuk kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, tunduk taat ibadah kepada Allah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bulan Ramadan ini tidak Allah jadikan bulan Ramadan yang terakhir untuk kita semuanya. Kita minta panjang umur agar Allah Ta'ala pertemukan kita di bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihat min khairat dunya wal akhirah wa ila haudatin Nabil Mustafa Rasulillah salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kita sudah doa sama-sama, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Selanjutnya teman-teman jangan lupa yang belum subscribe channel Kampung MS, subscribe biar dapat ilmunya. Kayak tadi nih, ilmunya bermanfaat banget buat kita semua, ya kan? Kemudian yang belum share biar dapat pahala jariahnya, dan yang belum like lah, orang isinya bagus, ada lucunya, ada ilmunya. Kalau nggak nge-like kebangetan, ya. Nah, Ustadz, akhirul kalam Ustadz. Baik jemaah rahimakumullah, seperti biasa jangan lupa tolong bantu share dakwah kami
tolong antum share setiap video-video yang ada di channel Kampung MS. Dengan antum meng-share video-video tersebut, antum pun pasti mendapatkan pahala dakwah yang akan mengalir terus untuk diri antum semuanya. Dan juga jangan cuma ngandelin channel Kampung MS buat nuntut ilmu, datengin majelis taklim wal mudzakarah Mahabbatus Salihin dan juga majelis taklim dimanapun berada. Ya, karena tentunya ilmu yang ada di podcast ini hanya garis besarnya saja, terbatas dengan waktu, ya, sehingga saya anjurkan untuk antum semuanya agar datangi majlis-majlis taklim dimanapun berada. Salam perjuangan, penuh keistiqomahan serta salam istimewa untuk antum semua. Jazakumullah khair wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kampung tercinta yang di dalamnya penuh nasihat agama, itulah Kampung MS istimewa. Mari bersatu padu bahu membahu, wujudkan cita-cita sang guru. Mari bersatu padu bahu warganya, Kampung MS berkah hidupnya, Kampung MS istimewa. Yehe, banyak ilmunya, yehe, penuh nasihatnya.